Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita. Secara peran, reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika organ reproduksi pada pria menghasilkan gamet dan hormon saja, tidak demikian pada organ reproduksi wanita. Pada wanita, tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, tapi tubuhnya harus bersiap untuk merawat janin yang akan berkembang untuk jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Kembali lagi ke topik utama. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian, yaitu ada eksternal dan ada internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada dua. Ada klitoris, dan ada 2 set labia. Apa itu klitoris? Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Karena mengandung banyak ujung saraf, klitoris ini hanya terdapat pada wanita. Yang kedua, set labia, yaitu ada labium mayor dan labium minor. Untuk diketahui, 2 set labia ini letaknya mengelilingi lubang vagina. Oke, sekarang kita lanjut ke organ internal pada wanita. Yang pertama adalah ovarium, yang fungsinya untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dinamakan ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonad betina, sama hanya dengan testis, jumlahnya ada sepasang. Ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Bentuknya seperti kacang almond. Dan yang paling penting juga, di ovarium ini terdapat struktur kecil mirip kantung yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang, yang dikenal dengan oosit. Dan oosit ini sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Selain itu, folikel jumlahnya ini sangat banyak. Jumlahnya kurang lebih sekitar 400.000. Ini bukan angka pasti, jadi kurang lebih diperkirakan jumlahnya ada 400.000 dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Dan pada wanita yang sudah memasuki usia menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya sudah mengeluarkan isinya, jadi berlubang. Yang kedua, ada oviduk. Oviduk atau yang dikenal sebagai tuba Fallopi. Letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba Fallopi. Untuk apa dia ke tuba Fallopi? Yaitu dia akan menunggu untuk bertemu dengan sperma. Setelah bertemu sperma, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi atau melebur. Meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi janin. Berkembangnya di bagian rahim. Yang ketiga ada rahim, atau nama kerennya adalah uterus. Rahim ini merupakan organ tebal yang berotot. Dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal sekitar 4 kilo. Lapisan dalam di bagian rahim dikenal sebagai endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini ketika terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi menstruasi itu dikenal sebagai proses meluruhnya bagian endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim juga ada namanya mulut rahim atau yang dikenal dengan serviks. Inilah bagian yang paling sering terkena kanker. Istilah yang paling sering didengar adalah kanker serviks. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian yang berotot tetapi elastis.
Vagina juga merupakan tempat memasukkannya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi saat dilahirkan. Seperti yang telah disebutkan bahwa vagina dilindungi oleh 2 set labia. Di bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal sebagai selaput darah atau hymen nama kerennya. Selaput darah ini akan semakin tipis dari waktu ke waktu, bahkan bisa pecah dan dapat berdarah ketika direnggangkan atau selama hubungan seksual, dan juga biasanya akan hilang melalui aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, saat gairah seksual muncul, klitoris, vagina, labia, semua penuh dengan darah dan ukurannya akan membesar. Gairah seksual ini juga dapat menginduksi kelenjar vestibular yang ada di dekat vagina untuk mengeluarkan tumas, sehingga dapat memfasilitasi saat hubungan seksual. Itulah bagian-bagian utama pada organ reproduksi wanita. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.